Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Perjumpaan kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu Mbak Ina bagian 8. Kang Asep aturkan banyak terima kasih karena sudah mengikuti kisah ini. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Di dalam kamar yang sempit dan temaram, dari bias sinar lampu templok di dinding, Sarimin terbaring sendiri di atas tempat tidur. Pikirannya jauh melayang entah kemana. Terlalu banyak yang tengah ia pikirkan saat itu. Sementara di luar terdengar rintik hujan gerimis membasahi bumi. Serta hembusan angin terasa sangat dingin yang masuk melalui celah dinding papan. Seakan bumi turut merasakan kedukaannya Kang Sarimin saat itu. Sepulang dari kampung halamannya, Sarimin benar-benar merasakan kepedihan yang begitu mengguncang jiwanya. Bagaimana tidak, belum sampai 2 minggu istrinya meninggal dengan segala kejanggalannya, dan kini diketahui bahwa istrinya meninggal karena dijadikan tumbal pesugihan oleh bapaknya sendiri. Saat itu Sarimin ingin rasanya berteriak dan menangis untuk meluapkan segala beban di dadanya. Namun tak dapat lagi ia lakukan. Bahkan air mata pun tak dapat lagi keluar dari kedua matanya. Sarimin sudah sangat lelah dengan semua yang ia alami saat itu. Tiba-tiba saja terdengar suara seperti garukan tangan dengan kuku panjang di dinding papan kamar Sarimin dari sebelah luar. Suara itu sedikit mengejutkan Sarimin. Namun Sarimin tidak peduli dengan suara itu hingga kembali suara itu terdengar, dan kali ini lebih keras lagi. Mendengar suara yang kedua kali membuat buyar lamunan Sarimin. Perlahan ia bangkit dari kasur, lalu melangkah mendekati dinding kamarnya di mana sebelumnya ia mendengar suara seperti garukan itu. Kemudian Sarimin mendekatkan telinganya ke dinding untuk memperjelas pendengarannya. Karena saat itu ia mendengar seperti suara bisikan pelan. Mungkin karena di luar tengah hujan sehingga suara bisikan itu tidak terdengar dengan jelas. Kembali Sarimin mendekatkan telinganya hingga daun telinganya menempel pada dinding papan. Sesaat ia belum mendengar suara bisikan lagi dan Sarimin menarik kembali kepalanya. Namun baru saja ia hendak menarik kepalanya, tiba-tiba saja, "Min, ini bapakmu, Nak." Seketika Sarimin terkejut dan sekaligus menarik kepalanya menjauhi dinding kamar itu. Lalu ia duduk kembali di tepi tempat tidurnya dengan tubuh gemetaran serta raut wajah pucat pasi. Sarimin terus beristighfar dan berusaha untuk tenang. Dengan jelas Sarimin mendengar suara bisikan yang benar-benar ia kenali. Siapa pemilik suara itu? Juga bisikan itu mengatakan jika dia adalah bapaknya.
Sementara Sarimin tahu jika bapaknya, yakni Suparno, telah meninggal dunia setelah mengatakan jika dia yang telah menumbalkan istri dan anaknya Sarimin. Perlahan Sarimin mengangkat kedua kakinya naik dan kembali membaringkan tubuhnya di atas kasur dengan posisi telentang, serta kedua tangannya dijalin di dadanya atau sikap sedekap. Kedua matanya memandang ke bagian atas kamar yang tanpa plafon. Di saat itulah Sarimin merasakan tubuhnya bagai tersengat aliran listrik berkekuatan tinggi. Kedua matanya terbelalak serta mulutnya ternganga lebar. Karena saat itu ia melihat sosok mengerikan tengah duduk di kayu bloti kuda-kuda atap rumahnya dengan kaki menjuntai ke bawah serta raut wajahnya yang hitam layaknya terbakar hangus menatap ke arahnya. Walau kondisi wajah sosok itu hitam laksana hangus terbakar, Sarimin dapat mengenali dengan baik. Dengan tergagap, ia berkata, "Bapak!" ucap Sarimin. Lalu Sarimin tak sadarkan diri. Entah sudah berapa lama Sarimin tidak sadarkan diri. Perlahan ia mulai mendengar suara sesuatu di telinganya. Namun kedua mata Sarimin masih terasa berat untuk dibuka. Mungkin karena kepalanya masih terasa sakit. Sarimin berpikir saat itu tengah bermimpi atau bagaimana. Karena saat itu Sarimin mendengar suara tangisan seorang wanita. Perlahan Sarimin membuka kedua matanya, namun belum dapat melihat dengan jelas. Pandangannya begitu kabur. Kembali ia pejamkan matanya. Kemudian ia buka kembali. Terus berulang hingga perlahan pandangan matanya membaik serta dapat melihat dengan jelas situasi di sekitarnya. Dan Sarimin baru menyadari bahwa ia tengah berada di atas tempat tidur di kamarnya. Seketika memori ingatannya kembali ke sebelum ia tak sadarkan diri. Seketika bulu romanya meremang, ditambah suara tangisan itu masih terdengar. Bahkan suara tangisan seorang wanita itu begitu nyata, seakan memenuhi ruang kamarnya yang sempit. Masih di atas tempat tidur dan tak bergerak, hanya kedua bola matanya saja yang terus berputar menyapukan pandangannya yang terjangkau oleh matanya, hingga tatapannya tepat pada cermin yang menempel di pintu lemari pakaiannya yang memang menghadap ke arah tempat tidur. Di dalam keremangan, Sarimin dapat melihat dengan jelas dari bayangan cermin itu sosok wanita tengah berdiri di sudut kamar di bagian kepala tempat tidurnya. Wanita itu menundukkan kepala sehingga raut wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambutnya yang panjang serta jatuh ke bagian depan wajahnya. Sesaat Sarimin bak terhipnotis, dadanya berdebar kencang. Namun sesaat kemudian Sarimin menghela nafas berat dan berusaha untuk tenang karena penampakan itu sangatlah ia kenali, yaitu dialah Jin Korin Ina. Setelah dapat menenangkan diri, Sarimin berbisik pelan. "Sekarang aku sudah tahu. Semua ini karena perbuatan bapakku, Dek.
Sekarang, apa yang adik ingin sampaikan dan apa yang adik inginkan dariku? Karena bapakku sudah menerima balasan apa yang telah dia lakukan kepadamu, Dek. Ucap Sarimin pelan. Lalu dalam sekejap mata jin korin Ina menghilang, menyisakan aroma ciri khas jenazah baru saja dimandikan. Suka-sukanya aja ya, datang dan pergi. Lanjut cerita. Tak terasa waktu terus berlalu. 40 hari sudah Mbak Ina meninggal dunia. Tradisi warga desa tersebut, setiap ada warganya yang meninggal dunia, maka akan dilaksanakan acara tahlilan atau mengirim doa untuk si mati. Mulai dari 7 hari pertama, 40 hari, 100 hari, dan haul atau setahun meninggal dunia. Malam itu kembali warga berkumpul di rumah Sarimin untuk melaksanakan tahlilan yang ke-40 hari meninggalnya Mbak Ina. Warga yang hadir baik kaum bapak dan ibu dengan khusyuk membaca surah Yasin dan doa yang dikhususkan buat almarhumah. Tak ketinggalan Mbah Harjo dan Lek Toha juga hadir di rumahnya Kang Sarimin. Di tengah khusyuk membaca doa, ada sesuatu yang membuat Mbah Harjo sedikit terpecahkan kekhusyuannya. Tanpa sengaja, ia melayangkan pandangan ke arah di mana kaum ibu tengah duduk ngariung membaca surah Yasin. Mbah Harjo melihat sosok Mbak Ina tengah duduk di antara kaum ibu. Bahkan Mbah Harjo beradu tatap dengan Ina yang saat itu pula memandang ke arahnya. Dengan tatapan kosong serta raut wajah terlihat pucat pasi. Melihat Mbak Ina berada di antara ibu-ibu, Mbah Harjo hanya beristighfar di dalam hati dan berusaha untuk tenang. Ia tidak ingin suasana khusyuk warga jadi rusak. Selain itu juga, Mbah Harjo merasa jika kehadirannya jin korin Mbak Ina saat itu sebagai ucapan terima kasih serta ucapan salam perpisahan, tidak bermaksud untuk mengganggu. Dalam batin Mbah Harjo berbisik, "Yang tenang kamu di sana ya, Nduk. Semoga kamu bahagia di sisi Allah." Demikian bisiknya yang dilanjutkan dengan doa tulus buat Mbak Ina. Setelah berbisik dan mendoakan Mbak Ina, Mbah Harjo tersenyum dan menghela nafas lega karena Mbah Harjo tidak melihat Mbak Ina lagi di antara ibu-ibu yang tengah membaca surah Yasin. Setelah rangkaian acara tahlilan 40 hari meninggalnya Mbak Ina selesai, para warga langsung pulang. Namun ada beberapa orang yang masih duduk di rumah Kang Sarimin, yaitu Mbah Harjo dengan Lek Toha. Mereka melanjutkan mengobrol sambil merokok dan minum kopi. Tercium aroma menyan sangat menyengat. Sungguh aroma itu dapat membuat meremang bulu roma yang menciumnya jika tidak terbiasa, apalagi di situasi malam hari. Tapi jika di kampung itu mencium aroma menyan tidak selalu identik dengan hal mistik atau mistis, melainkan memang kebiasaan sebagian warga kampung yang mayoritas bersuku Jawa. Menyan digunakan untuk campuran rokok. Katanya biar lebih marem atau puas. Demikian pula malam itu di rumahnya Kang Sarimin, Mbah Harjo menghisap rokok yang dicampur dengan menyan sembari mengobrol.
Apa kabar keluarga Mas di kampung? Tanya Mbah Harjo kepada Sarimin mengawali obrolannya. Mendapat pertanyaan dari Mbah Harjo, seketika raut wajahnya Kang Sarimin berubah. Ia tersenyum kecut karena itu membuat hatinya kembali merasa getir. Lalu ia menjawab, "Ya, begitulah Mbah." Dan ternyata jawaban atas semua yang terjadi kepada istriku memang ada di sana. Dan semua itu sangat menyakitkan Mbah. Istri dan anakku dijadikan tumbal sama bapakku sendiri. Jawab Sarimin kepada Mbah Harjo. Mendengar jawaban Sarimin yang mengatakan jika istri dan anaknya meninggal dijadikan tumbal pesugihan oleh bapaknya, Lek Toha sangat terkejut, namun tidak dengan Mbah Harjo. "Astagfirullah, yang benar Mas, seperti itu?" tanya Lek Toha sembari menatap Sarimin dengan tajam. "Iya Lek, itu benar. Karena bapakku sendiri yang bilang kepadaku. Bahkan dia memberikan semua harta hasil pesugihannya kepada aku. Aku yang tidak mau Lek, karena sama saja aku memakan istri dan anakku sendiri." Jawab Sarimin dengan suara bergetar, karena saat itu Sarimin mulai menangis. Sementara Lek Toha hanya bisa menggelengkan kepala, merasa ngeri dengan nasib yang dialami Sarimin. "Yang sabar ya Mas, sebenarnya saya itu tahu apa yang terjadi sama istri sampean Mas. Tapi saya tidak berani untuk menyampaikannya. Saya takut sampean marah kepada saya. Makanya saya suruh sampean pulang saja supaya sampean tahu sendiri," ucap Mbah Harjo. "Iya Mbah, jujur aku benci sama bapakku. Aku tidak mau memaafkan dia sampai kapanpun Mbah. Walau dia sekarang sudah mati," ucap Sarimin lagi. Mendengar ucapan Sarimin yang begitu benci dan dendam kepada bapaknya, Mbah Harjo hanya diam. Mbah Harjo sangat memahami kondisi Sarimin saat itu. Dan setelah Sarimin terlihat kembali tenang, Mbah Harjo kembali berbicara. "Mas Sarimin, kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya sampean maafkan saja almarhum bapaknya sampean itu. Karena saat ini dia sangat tersiksa, menanggung dosa tak berampun, juga siksaan dari para jin yang bersekutu dengan dia. Kasihan dia Mas. Sebelum sampean memaafkan dia, maka dia akan terus membayangi, juga akan selalu ada di dekat sampean." Demikian saran Mbah Harjo. Mendengar ucapan Mbah Harjo, Sarimin hanya diam dan tertunduk. Sesekali ia mengusap air mata yang terus mengalir di pipinya. Memaafkan memang terkadang sulit. Bisa pun memaafkan, tidak selalu bisa dilakukan seketika. Mungkin perlu waktu untuk merenung dan menenangkan pikiran. Apalagi yang baru saja dialami oleh Sarimin. Melihat sikap Sarimin yang hanya diam, tidak menanggapi ucapannya, Mbah Harjo kembali berbicara. "Mas, tadi Mbak Ina berbisik kepada saya, atau entahlah bagaimana. Yang jelas Mbak Ina sekarang sudah tenang kok. Mbak Ina juga mengucapkan terima kasih karena kita sudah selalu mendoakannya."
sambung Mbah Harjo dengan lembut kepada Sarimin. Mendengar ucapan Mbah Harjo kali ini, Sarimin mengangkat wajahnya dan memandang Mbah Harjo dengan tatapan sayu. Lalu ia berkata, "Apa iya Mbah, istriku berkata seperti itu sama Mbah? Dia sekarang sudah tenang ya Mbah?" Tanyanya kepada Mbah Harjo. "Iya Mas, tadi dia bergabung kok dengan kita. Mbah melihatnya. Jadi sampean jangan bersedih terus ya. Takutnya dia akan sedih juga kalau Mas sedih terus," ucap Mbah Harjo lagi, berusaha menenangkan serta menguatkan Sarimin. "Iya Mbah, insya Allah. Jujur, aku sedih dan hancur hatiku ini Mbah. Aku tidak nyangka bapakku setega itu sama aku. Bapak tidak pernah mengerti bagaimana aku sangat mencintai istriku dan anak yang kami nantikan. Sekarang hidupku hancur. Semua karena bapakku Mbah," ucap Sarimin lagi. Itulah keadaan kesombongan manusia, sehingga ia lupa dan mengabaikan bagaimana perasaan orang lain. Jadi tidak ada yang sia-sia atas apa yang terjadi dalam hidup ini. Pasti ada hikmahnya buat kita semua dan tentunya bisa kita jadikan pelajaran, sambung Mbah Harjo menanggapi ucapan Sarimin. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti kisahnya Mbak Ina di bagian akhir atau tamat. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.